Malaysian product still shock me every time I use it. Oh, as a professional violinist, I'm suffering from... Di Malaysia itu emang gak ada tukang parkir ilegal di pinggir jalan. Tapi kalau salah parkir bisa kena denda hampir 600.000 atau sekitar 150 ringgit. Ini Bang, best tak duduk dekat Malaysia. Alhamdulillah, Malaysia best. Karena di guys ramai sangat orang Malaysia kecam saya pasal. Bangga jadi bekerja di Malaysia? Ya banggalah. Karena saya di kampung pengangguran kawan. Tidak ada pekerjaan. If you wanna have a good time, don't more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, instead I'm... Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat, dipermudahkan segala urusannya, amin. Oke teman-teman, nah di video kali ini kita akan reaksikan beberapa video daripada orang-orang Indonesia dan juga ada juga ini cewek Rusia. Nah produk ini selalu membuat dia tuh terkejut ketika dia menggunakannya. Nah ketika dia balik ke Rusia dia katanya bagi-bagikan, beli beberapa puluh itu dia bawa, dia bagi-bagikan ke family-nya. Oke teman-teman, so pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Langsung saja, cium. I've been living in Malaysia for years, but this Malaysian product still shock me every time I use it. All my Russian friends admit this is unbelievable. What's that? So fast, so efficient. Every time I go back to Russia, I bring 20 bottles like this and give it to everyone, my family, my friends. And this works surprisingly fast. I actually don't know if it's truly works or this is just placebo effect, you know? I just want to believe it works. And you know, as a professional violinist, I'm suffering from chronic pain on my back and neck, and this thing works really good. I know many of you already been using it, and I'm wondering, tell me in the comments how fast it starts working and how long's the effects. Nah ini tadi ada seorang wanita Rusia yang membuat dia terkejut adalah produk Malaysia ini, yaitu tadi kata gel Amani. Oke, nah tadi tuh dia ya, saya mau ceritakan saya juga. Saya pun terkejut ya, ada beberapa kali saya balik ke Indonesia. Nah kawan-kawan saya dekat sana itu selalu suruh saya bawa produk Malaysia ini, yaitu adalah Panadol ya. Nah yang Activas itu saya pun tak tahu dia orang ini tahu dari mana. Nah mungkin mereka itu sudah pernah lah kesini dan dia beli obat-obatan di Malaysia ini. Nah ketika saya balik ke sana dia orang tahu, dia selalu cakap, Sari boleh ke tolong belikan di sana Panadol katanya, disebabkan sangat cepat ya, sangat cepat untuk menyembuhkan. Nah itu dia katakan lah ya. Lagi produk-produk kesehatan Malaysia yang lainnya saya tengok itu ya yang bagus-bagus dan juga berkualitas. Nah itu sebabnya itu hari kawan saya tengokkan datang ke sini itu borong semuanya itu adalah produk-produk kesehatan ya. Oke, so gitu ya. Tadi berhubungan tadi gel itu saya pun baru tahu ya. Nah boleh juga untuk kita coba ya. Jom kita lanjut lagi ke beberapa video yang lainnya. Di Malaysia itu emang gak ada tukang parkir ilegal di pinggir jalan. Tapi kalau salah parkir bisa kena denda hampir 600.000 atau sekitar 150 ringgit. Ini pengalaman pertama aku kena saman dan ini emang salahku. Jadi kita parkir di pinggir jalan gak di kotak karena niatnya emang cuma mau sebentar aja take away makanan. Dan kita lihat di situ juga banyak mobil lain yang parkir. Pas waktu balik ke mobil tiba-tiba lihat udah ada kertas di mobil aku. Ini surat tilang atau saman. Di surat ini ada foto kesalahan kita dan harus bayar melalui aplikasi gitu. Saat aku cek tagihannya 150 ringgit. Kayaknya hal ini juga yang bikin lalu lintas di Malaysia itu lebih rapi. Contohnya dari ini aku belajar daripada harus bayar saman 150 ringgit, ya mendingan aku parkir agak jauh walaupun berbayar. Dan kalau udah lihat kendaraan lain yang parkir juga sembarangan, jangan diikuti walaupun cuman sebentar. Kalau udah dapat surat ini juga harus segera dibayar karena kalau makin lama akan makin mahal tagihannya. Aku penasaran juga kalau ada orang yang gak bayar udah sampai banyak gitu, kira-kira apa yang akan terjadi ya?
Oke, jadi kakak ini dapat surat cinta ya. Ternyata harus bayar karena diakibatkan kesalahan sendiri ya, salah parkir. Nah, mungkin dia parkir di bukan tempat parkingnya. Dia parking mungkin di mana-mana kan. Jadi ya karena melanggar ya kena saman gitu. Oke, lah ya pentingnya di sini tuh kita ikuti peraturan. Kalau kita tidak mau kena denda, jadi harus ikuti peraturan. Nah, kan kalau gini 150 kan lumayan juga itu ya. Nah, ini nasi bayi juga kena saman kan. Ada saya tengok kan, dia dikunci tayanya. Ada pernah tengok tahu, saya ada pernah tengok dikunci tayanya. Nah, kalau tuh lagi mahal ke? Kalau sudah dikunci tayanya, saya tengok harus di call dulu baru boleh dilepas. Kan? Bagaimana itu teman-teman? Apakah lagi mahal daripada dibagi surat ini? So boleh berikan komentarnya, sebab saya pun tak pernah lagi. Dan coy janganlah jadikan, kita kena ikuti peraturan yang ada di sini gitu. Oke, so mari kita lanjut lagi. Jadi guys, aku mau cerita. Jadi aku baru tahu kalau di Malaysia itu ya, setiap kawasannya teh ada bendera masing-masing. Maksudnya gini, negara Malaysia itu ada benderanya kan, bendera Malaysia. Tapi di dalam Malaysia itu di daerahnya itu ada benderanya lagi gitu. Kan kalau di Indonesia cuman satu ya, cuman merah putih aja gitu, cuman satu aja benderanya. Setiap kawasan tuh, terus setiap daerah tuh nggak ada lagi bendera. Tapi kalau di Malaysia mah ada benderanya. Nanti aku tunjukin ya contohnya. Nah, ini contoh benderanya tuh, ada bendera Malaysia dan ini adalah bendera-bendera di setiap daerah ya, di setiap kawasan di Malaysia. Jadi benderanya nggak cuma satu. Asli pokoknya Malaysia best. Oke, nah asli Malaysia best katanya. Oke, nah ini mungkin orang-orang yang belum pernah datang ke Malaysia tak tahu hal ini. Ketika kita sudah sampai di sini baru kita tahu kan, sama juga dengan saya dulu ya. Tapi sekarang udah tahu lah ya kan. Sudah tinggal di sini berapa tahun, mesti dah tahu. Kalau di Malaysia dinamakan negeri ataupun wilayah ya. Nah, masing-masing pun ada benderanya sendiri, bukan bendera Malaysia. Bendera Malaysia satu, namanya Jalur Gemilang. Tapi di setiap negerinya, contohnya kan Selangor ada bendera sendiri, Johor, Terengganu, Kelantan itu ada benderanya tersendiri, termasuk juga Sabah dan juga Sarawak ya. Oke, so ya memang itulah keadaannya. Kalau di Malaysia dipanggil bukan daerah ataupun kota ya, di sini panggil negeri ataupun wilayah gitu. Oke teman-teman, itu ya supaya teman-teman kalau datang ke sini tuh tak culture shock katanya. Apalagi yang masih baru-baru aja. Oke, kita lanjut. Bang, best tak duduk dekat Malaysia? Alhamdulillah Malaysia best. Karena di Malaysia menurut gua benar-benar aman. Sekarang temenin gua, ini gua benar-benar sendiri. Kita beli petrol, gas. Halo guys, petrol. Senyum dulu. 10. Nanti Mariam ya. Kita beli 10. Sekarang kita cari makan buat dibawa pulang cuy. Gas. Ini kita sudah sampai kedai. Kita cari burger. Let's go. Halo dulu, halo. Kita beli roti canai. Di sini ada jual burger telur 2 bungkus. Adam Maulana. Kita lihat proses pembuatan apa bang? Roti canai. Oh, makan roti canai ya. Tapi macam roti telur ini. Ada telurnya ya. Namanya roti telur. Kita sudah beli roti canai. Tadinya mau beli burger, cuma nggak ada. Sekarang kita cari nasi goreng daging. Let's go. Oke, kita sudah sampai. Sekarang kita cari nasi goreng daging di kedai Ida Cafe. Ada nasi goreng daging 1 bungkus. Oke, kita sudah beli nasi goreng daging. Sekarang kita ambil petrol, lalu kita OTW pulang. Petrol, kita sudah beli petrol. Sekarang kita OTW pulang. Mungkin videonya segini aja dulu. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa follow gua. See you di next. Guys, ramai sangat orang Malaysia kecam saya pasal saya beli petrol dekat konten saya yang ini.
sampai gue bener-bener lupa makan, padahal sekarang sudah pukul 2 guys. Tapi tak apa kalau ada orang kecam saya, sebab kita tak boleh buat semua orang suka dekat kita. Mungkin ketika tadi dia beli petrol tadi itu, beli minyak tadi itu, ya dia tidak tanyakan pekerjanya ini RON 95 ataupun 97. Oke, nah jadi ramai yang berikan komentar, terutamanya adalah teman-teman Malaysia yang mengatakan kenapa beli ini adalah barang subsidi hanya untuk rakyat Malaysia saja. Nah, ada juga yang katakan, ih kau mencuri katanya gitu. Jadi abang ini terasa lah. Nah, ada banyak-banyak macam komentar ya. Kalian boleh berikan komentar ya. Saya hanya menanyakan. Memang macam yang kita tahu kan, minyak di Malaysia ini pun kan adalah subsidi daripada kerajaan Malaysia untuk rakyat Malaysia. Tapi ada juga yang saya tengokkan kenyataan. Nah, ini kalian juga boleh perbetulkan dan jelaskan supaya teman-teman yang lainnya itu boleh tahu ya betul-betul. Nah, satu ada yang mengatakan kan minyak ini boleh dibeli oleh siapa saja di Malaysia ini dengan plat nombor kendaraan Malaysia ya, bukan luar negara, contohnya Singapura ya ataupun Thailand tak boleh menggunakan subsidi ini. Tapi kalau plat number Malaysia, walaupun misalnya pelancong lah, contohnya pelancong asing, tapi dia sewa kereta dekat sini, itu boleh ke tak boleh? Tapi ada macam saya tengokkan, kalau plat kendaraan Malaysia masih boleh beli. Atau bagaimana ini ya? Nah, ada juga mungkin orang yang confused kan, sebab kan saya pun ada reaksikan beberapa orang pelancong-pelancong asing itu mereka pakai kereta Malaysia ya, memang plat berdaftar Malaysia, tapi ada banyak yang berikan komentar katanya jangan gunakan itu karena itu adalah subsidi Malaysia. Tapi sebenarnya memang betul juga lah subsidi dan tak boleh digunakan orang asing. Sebab kan saya ada tengokkan ada kerajaan baru-baru ini juga bagi lagi murah lagi kan, RM1.90 kalau tak silap. Nah, itu dibagi sudah disubsidi lagi untuk rakyat Malaysia saja. Nah, kalau membeli itu kena pakai IC. Itulah yang saya ada tengok beritanya kan. Oke teman-teman, supaya tidak keliru, kalian boleh tambahkan komentar kalian penjelasannya di ruang komen supaya teman-teman yang lainnya mungkin tak tersalah lagi gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Walaupun ada yang bilang bangga jadi bekerja di Malaysia, ya banggalah. Bangga ya, iyalah. Karena saya di kampung pengangguran kawan, tidak ada pekerjaan, bahkan mau makan saja kena hutang sama tetangga, dekat kedai-kedai macam itu. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Halim Kancil. Gimana kabarnya kawan-kawanku? Semoga kawan-kawanku tetap selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Yang sakit semoga cepat sembuh dari sakitnya. Oke, video kali ini saya di hari Minggu saya mau jalan-jalan sambil mencari makanan. Sudah biasa ya, kalau saya tidak kerja atau boring di tempat saya tinggal, ya keluar rumah ya, jalan-jalan, menikmati suasana di Malaysia. Karena menurut saya suasana Malaysia ini sangat nyaman, tidak membosankan, bahkan sampai membuat Malaysia ini lupa kampung. Karena Lupa kampung. ya saya sebagai orang Indonesia dan berasal dari kampung, pastinya membuat suasana Malaysia ini kagum, nyaman dan aman. Itu membuat aman nyamannya itu memang sudah terbukti ya. Tidak banyak kerusuhan atau pencuri-pencuri. Memang di setiap negara itu pasti banyak pencurinya, tapi di Malaysia tidak ramai kawan, bisa dikatakan terhitung. Oke, seperti apa suasana saat saya jalan ini? Suasananya di tepi jalan dan pemandangannya penghijauan di tepi-tepi jalan. Ya seperti ini kawan ya.
Dan saya dekat dengan tempat makan kawan, atau kedai makan. Dan di sini saya sudah naik menuju tempatnya. Dan saya pastinya selalu share tempat-tempat parkir kereta atau motor seperti ini kawan ya, view-nya. Dan saya langsung mau masuk kawan, akan share menu makanannya seperti apa. Seperti ini. Oh, di sini ada apa saja. Ternyata di sini banyak menu-menunya. Ini nasi kandar, berada di restoran nasi kandar. Menunya sangat banyak, lengkap ini. Waktu di kampung saya jarang makan di restoran tempat macam ini. Terus kalau mau makan yang sedap-sedap, kita harus nunggu hari istimewa. Sekarang alhamdulillah berkat merantau ke Malaysia, hari-hari saya bisa makan yang sedap-sedap. Wow. Oke, nah mungkin di kampung dulu abang ini kurang beruntung ya, dan tak ada kerja, jadi dia tuh mau jimat-jimat, tak pernah dia makan ke restoran. Tapi kalau di Malaysia ya, saya tengok rata-rata di sini boleh je mereka beli makanan kedai mamak kan, apa saja yang mereka mau makan itu di sini boleh mereka wujudkan. Disebabkan apa ya, kerja, mereka ada uang, ada gaji, jadi apapun yang mereka inginkan ya, contohnya makan di restoran setiap hari pun boleh juga kan, gitu. Wow, bersyukur ya bang. Kenapa? Saya limau, ikan tepi, mangkok. Terus panas tewas. Limau panas tewas. terus limau. Roti telur 2. Oke, sudah akhirnya sudah sampai makanan saya. Saya sangat suka dengan roti canai khas Malaysia ini kawan. Dan minumannya sudah biasa ini. Dan ini saya punya kawan ya. Makan apa itu? Nasi goreng telur. Oh, seperti ini. Nasi goreng di Malaysia ya, bermacam-macam. Kalau nasi goreng ayam, ayamnya itu besar-besar. Kalau kecil-kecil itu banyak sekali. Tapi di kampung saya kecil-kecil sangat, disobek-sobek macam itu. Macam mana rasa? Oke. Oh, terlalu fokus makan, mengunggulkan kepala saja ini. Malu lah bang. Oke kawan, karena roti canainya sudah dihantar, sudah siap atau siap disaji dimakan. Sebelum makan, minum dulu ini teh limau mangkok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya rasakan di Malaysia. Saya selalunya pasti sangat-sangat bersyukur bisa menikmati makanan Malaysia yang sedap-sedap hari-harinya macam ini kawan. Karena di Malaysia saya bisa makan yang macam ini hari-hari boleh ya, karena di Malaysia ada kerja, ada penghasilan macam itu. Oke, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut kawan, lembut. Roti telur. Roti telur. Ini saya kawan. Sudah kawan, siap. Ya, walaupun diremehkan kerja di Malaysia sebagai kuli, sebagai pekerja, tak apa kawan, kita banyak-banyak bersyukur. Karena di kampung saya jadi pengangguran,
Walaupun ada yang bilang bangga jadi bekerja di Malaysia, ya banggalah. Karena saya di kampung pengangguran kawan, tidak ada pekerjaan, bahkan mau makan saja kena hutang sama tetangga, dekat kedai-kedai macam itu. Tapi kalau sampai Malaysia ini, saya ya sangat-sangat bersyukur, alhamdulillah. Di Malaysia bisa dapat pengalaman, bisa jalan-jalan, terus bisa makan yang sedap-sedap macam ini. Sedap. Makanan Malaysia bikin lagi kawan. Makanan Malaysia bikin lagi karena hari-harinya ada yang mau dibeli macam itu. Oke kawan, seperti itu saja yang saya share, karena saya mau makan, mau menikmati betul-betul. Saya doakan yang menonton video ini, yang menjumpai video ini, semoga selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah itu tadi yang dirasakan abang ini di sini. Itulah yang dikatakan juga kenapa Malaysia ini sangat istimewa bagi pekerja-pekerja asing ya. Mereka di sini hidup aman. Lepas itu orang-orang Malaysia baik di sini. Mereka boleh makan apa saja yang mereka mau. Yang dulunya ada saya tengok kan tak pernah makan ayam, sampai di Malaysia ini boleh hari-hari makan ayam. Dulu di kampung tak tahu apa itu burger kan. Di sini dia boleh makan burger. Itulah ya keistimewaan di Malaysia ini. Itulah kita banyak-banyak bersyukurlah kalian yang masih boleh bekerja di Malaysia ini. Banyak lagi orang-orang yang menginginkan kerja di sini disebabkan sekarang ini saya tengok Malaysia belum membuka lagi pekerja asing Indonesia mari ke sini ya. Itulah ya, banyak sekali saya tengok, Kak, kapan lagi buka pekerjaan di Malaysia, kenapa lagi, kapan gitu ya. Nah ya sabar-sabar saja lah ya, nanti ada waktunya Malaysia buka lagi ya, kalian boleh bekerja di sini. Oke, so buat kalian yang bekerja di sini, masih di sini lagi ya, syukurin, kumpul-kumpul uang, nanti boleh buat usaha di kampung halaman. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang menonton dan support Sari sampai selama ini. See you, bye-bye. Thank you.